Ya bayangin aja ada stadion yang kapasitasnya bisa ribuan orang, tapi justru yang terlihat hanyalah kursi kosong yang menganga. Dan inilah realita pahit yang sedang dihadapi Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Piala Dunia antar klub 2025 seharusnya bisa menjadi pesta akbar sepak bola, ya enggak sih? Seperti Piala Dunia, ini adalah Piala Dunia antar klub, ajang di mana klub-klub terbaik dunia berkumpul, saling unjuk gigi dan memberikan tontonan yang memukau harusnya, tapi ada yang aneh, ada yang janggal. Dan kita semua bertanya-tanya, kenapa stadion yang udah disiapkan puluhan ribu penonton, tapi yang nonton hanyalah segelintir orang dan tidak ada yang mau nonton. Kita ambil contohnya deh yang paling baru dan bikin geleng-geleng kepala, di mana pertandingan antara Ulsan HD dari Korea Selatan sama Mamelodi Sundowns FC dari Afrika Selatan. Nah, pertandingan mereka berdua ini digelar di stadion yang kapasitasnya 25.000 penonton. Dan tahu nggak berapa yang datang? Berapa penontonnya? 3.500. Itu bahkan nggak sampai 3.500. Ya, kalian nggak salah dengar. Sekelas pertandingan klub Piala Dunia klub maksudnya, itu bahkan yang nonton tuh nggak sampai 4.000 orang. Wow, bahkan lebih sedikit daripada Liga Onta yang katanya why. Nah, mungkin bang itu pertandingannya nggak terkenal bang. Itu kan dari Korea dan klub Mamelodi dari Afrika, nggak terkenal itu bang. Iya sabar. Ini insiden bukan insiden tunggal. Jadi sehari sebelumnya juga kejadiannya di laga Chelsea melawan Los Angeles FC di stadion yang kapasitasnya 75.000 penonton, yang hadir maksudnya hanya 22.000 penonton saja. Ya, bisa dihitung tuh sekitaran 3/4 stadion itu kosong melompong. Jadi apa sih penyebabnya, Dak? Yang aku baca-baca, yang aku pahamin sih, itu salah satu penyebab utamanya yaitu dari harga tiket. Harga tiketnya itu seharga 38 US dollar atau sekitar 833.000 untuk satu pertandingan sepak bola. Nah, jadi di luar event final ya, harga ini terbilang mahal bagi banyak orang. Nah, akibatnya seperti biasa, minim peminat, bahkan saking sepinya seluruh bagian atas stadion harus ditutup. Wow. Ini dua pertandingan ini benar-benar sepi. Ya, mungkin pertandingan kedepannya bisa menjadi rame, tapi apa ya bilangnya ya, untuk sekelas Piala Dunia antar klub loh, Piala Dunia itu orang yang minat tuh sangat sedikit sekali. Itu aku ngerasa kayak buang-buang waktu nggak sih? Tapi enggak. Itu dimana klub-klub besar di seluruh dunia menunjukkan skill mereka untuk menjadi yang terbaik. Siapa klub yang terbaik itu tidak masalah sama sekali. Nah, jadi FIFA pun sadar dengan hal ini. Mereka langsung bergerak dengan cepat memotong harga tiket. Mahasiswa lokal kini bisa mendapatkan tiket pembukaan turnamen hanya dengan $20 Amerika Serikat atau sekitaran 326.000. Nah, langsung dipangkas tuh. Iyalah, biar menarik anak-anak muda gitu ya. Gitu. Ya, walaupun begitu, upaya yang seperti ini belum cukup. Bahkan menurut laporan dari Mail Support, penyelenggara sampai harus memindah penonton ke sisi tribun agar kursi kosong tidak tertangkap kamera televisi. Wow. Ini bener gak sih aku baca beritanya kayak gini? Ya ampun, sampai penonton ke sisi tribun yang lebih banyaknya biar nggak tertangkap televisi, biar kelihatan rame. Ini namanya salutan sih ya. Ya teman-teman ya, waduh, aku nggak tahu dia mau bilang apa kayak gini. Udah nyerah bang, ampun. Situasinya bahkan lebih miris di lapangan. Jurnalis Maher Mezahi, gimana nyebutnya, melaporkan di media sosial 10 menit sebelum kick off Ulsan vs Mamelodi yang dari Korea Selatan sama Afrika Selatan ini, hanya ada 557 penggemar doang yang hadir, bahkan di satu titik doang 500 orang. Hah? Gimana?
Bahkan di satu titik sebelum pertandingan dimulai hanya ada 97 orang. 97 orang. Wow. Bisa bayangkan itu stadion yang isinya 25.000 orang, terus yang ada cuma kayak 100 orang sebelum pertandingan, itu berasa nggak ada orang nggak sih? Mereka mungkin jauh-jauhan di ujung sini, di ujung sana. Oi, iya, mantap, iya. Ya mungkin itu dari pertandingan klub-klub kecil kali ya, mereka tuh nggak bisa ngedukung dengan semaksimalnya. Pas di negara mereka sendiri ya bisa dibilang tuh ada beberapa orang yang mampu untuk beli tiket menonton langsung dan ada yang enggak, kan bisa dibilang seperti itu gitu. Beda sendiri tuh, beda lain halnya maksudnya. Kalau yang bertanding itu negara mereka sendiri, itu pasti akan kebanyakan daripada orang-orang di negara tersebut pasti akan datang untuk mendukung negara mereka sendiri gitu. Mungkin bisa seperti itu ya, dan emang seperti itu kejadian di lapangannya. Pertandingan itu sendiri sempat tertunda gara-gara cuaca buruk. Nah itu menambah drama ya. Jadi di tengah kekosongan ini, cuaca buruk, tapi walaupun seperti ini, FIFA itu tetap pede mesiarankan ya. Press mereka bangga dengan penjualan tiket yang hampir 1,5 juta tiket itu tuh untuk Piala Dunia antar klub. Dan mereka mengeklaim kalau lebih dari 340.000 penggemar telah hadir di 8 pertandingan pembukaan. Nah, kalau itu mungkin aku nggak terlalu baca, tapi mereka mengeklaim seperti itu. Nah, mereka juga mengatakan kalau 4 dari 5 pertandingan penyelesaian grup terlaris belum berlangsung. Mungkin tiket-tiket yang udah terjual yang paling banyak, di mana perselisihan antara klub, mungkin ada beberapa klub yang banyak orang yang pengen nonton gitu. Mungkin Inter Miami dengan Messi-nya atau Real Madrid gitu. Nah, itu aja tuh belum berlangsung. Jadi mereka tuh masih ada harapan untuk melihat penggemar-penggemar yang berkumpul dengan banyaknya di stadion nantinya gitu. Ya, tapi seperti biasa ya, dimana reaksi netizen ya pasti berbeda-beda lah ya. Ada yang banyak yang khawatir juga dengan keadaan yang seperti ini. Bahkan ada yang bilang Piala Dunia antar klub FIFA ini benar-benar bencana bagi tim-tim yang lebih kecil. Iya bener, bencana banget itu mah. Berapa banyak penggemar Orlando? 200 orang kata dia. Waduh. Itu sampai yang datang tuh berapa tadi? 97 orang sebelum bertanding itu. Aduh ya ampun. Jadi ada banyak juga yang nyindir-nyindir kayak gitu juga ya. Saya melihat lebih banyak penonton di lapangan sepak bola non liga daripada pertandingan di Orlando. Ya ampun. Aduh, kasihan banget. Ya bener sih. Itu berapa orang? Kick off aja tuh 300 orang tadi. Itu bahkan lebih banyak di Liga Tarkam gak sih? Tapi ya aku gak tahu. Pokoknya kejadiannya seperti itu. Dan mungkin kalian bisa mengomentarin kejadian seperti ini. Silahkan kalian komen aja di bawah. Nah, jadi apakah ini menjadi hal buruk untuk Piala Dunia antar klub ke depannya? Kita nggak akan tahu. Kita lihat aja nanti gimana kedepannya, gimana perkembangannya, gimana FIFA mengurus kejadian seperti ini. Apakah mereka akan kapok? Kita nggak tahu. Ya, krisis penonton ini menjadi PR ya bagi FIFA sendiri. Tapi bagaimanapun, walaupun bilangnya tuh penonton nggak akan berpengaruh, tapi menurut aku ya gairah dari pertandingan sepak bola itu dari penontonnya gitu. Ya nggak sih, dari sorak-sorakannya gitu, dari supporternya. Itu tuh yang menjadi gairah dari permainan sepak bola itu sendiri. Tanpa itu, pertandingan-pertandingan yang gede sekalipun itu nggak akan terasa sangat hambar. Jadi menurut kalian gimana? Apa yang harus FIFA lakuin untuk mengatasi masalah ini? Apakah harga tiket yang harus diturunin lebih kecil lagi? Atau menurut kalian tuh ada masalah yang lebih wadidaw lagi yang bahkan aku nggak tahu. Jadi kalau aku ada salah, kalau aku ada keliru, bisa kalian komen di bawah.
Jadi sampaikan pendapat kalian aja di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Dan tenang aja, aku pasti akan balas chat kalian. Oke. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe kalau kalian sama suka video-video yang seperti ini. Dan aku di video ini tuh di channel ini mungkin kebanyakan dari suara-suara AI, tapi kadang aku mengisi suara aku seperti ini kalau lagi senggang-senggangnya gitu. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Ya, nyalain loncengnya juga jangan lupa. Biar kalian nggak ketinggalan update seputar sepak bola, khususnya sepak bola Garuda. Ya. Aku Garda di channel seputar bola Garuda. Izin pamit. Bye bye.